Halo, Balkis. Halo, halo. Ready ya, ready. Bentar, Kak Cika lihat contekannya dulu. Jadi, Balkis kan kirim ya ke Kak Cika. Nah, tunggu, tunggu ya. Nah, ini kan sebenarnya, taruh Kak Cika copy paste ke Zoom ya, biar gampang. Kak Cika coba jelasin semuanya sekarang gitu ya. Jadi, pokoknya prinsip-prinsipnya aja yang Balkis harus ingat gitu. Eh, Kalau application and ethics in AI mah nanti sambil Kak Cika nyontohin nanti Balkis bakal lihat application-nya kan. Kalau ethics-nya sih, Kak Cika share screen dulu. Ethics-nya sih kayaknya ngomongin hak cipta gitu-gitu ya. Urusannya ke sana kan sama orang boleh nggak sih pakai ChatGPT gitu-gitu ethics-nya gitulah ya. Pasti itu mah kalau masalah hak cipta mah ribet ya, itu agak panjang. Kalau sambil buka dulu. Nanti kamu ngejelasin dulu algoritma satu-satu ya. Nah, kita mulai dulu dari linear regression. Linear regression itu adalah AI yang paling gampang, Kis. Jadi sebenarnya AI itu atau machine learning itu ketika nggak akan ngasih intro karena kayaknya di kuliahnya Mbak Kis sudah ada gitu ya. Tunggu, ketika cari dulu ya. Open notebook. Bentar, linear. Nah, ini. Oh ya. Bentar, Kis, buka dulu. Kenapa sih fontnya jadi kecil gini? Mata aku sakit dan lelah melihat browser ini. Oke, ini ya Kak Cika nggak akan detailin codingnya ya, Kis. Ngedetailin algoritmanya. Jadi Balkis begitu nggak ngerti langsung tanya. Nah, linear regression itu adalah uh, algoritma machine learning yang hanya bisa digunakan untuk tren data yang linear, Kis. Jadi kalau kayak gini, jadi kita punya data nih, selalu kayak gini ya. Kita punya data, datanya tuh dia itu cenderung naik atau cenderung turun, misalnya gini gitu. Pokoknya linear aja. Jadi kalau Balkis punya datanya begini, nah itu udah nggak akan bisa karena dia udah nggak linear. Harus dideketin pakai data baru. Atau misalnya Balkis punya data, misalnya data Balkis begini misalnya gitu. Atau misalnya data Balkis misalnya begini gitu ya. Nah itu tuh udah nggak bisa gitu. Udah kecil ganti warna ya. Itu udah nggak linear. Jadi dia hanya misalnya kita punya data yang begini gitu ya, kayak gini, atau misalnya malah eksponensial misalnya begini gitu. Nah itu harus pakai rumus gitu. Nah jadi kalau data setnya, bagi ingat aja, pokoknya kalau data setnya nggak linear, nggak akan mungkin bisa pakai linear regression. Cara kerja linear regression adalah persamaan garis. Jadi ini mah anak kalau kita tuh belajar persamaan garis itu di SD apa SMP sih, Kis? Yang Y sama dengan MX plus A gitu atau C ya. Ingat nggak, Kis? Jadi ini kan kemiringan garis ya. Yang artinya misalnya kita punya gini nih. Punya sumbu X sama sumbu Y nih. Gitu ya. X sama Y. Terus misalnya kita punya garis gitu kayak gini gitu, persamaan garisnya gini. Nah, itu kan dia ada deltanya gini kan, Kis. Artinya dia itu melihat kemiringan garisnya tuh dari rasio perubahan X sama perubahan Y-nya kan? Iya nggak? Nah, itulah yang disebut kemiringan garis. Karena garisnya kan bisa begini kan, Kis. Bisa juga begini kan gitu. Kacika ganti warna. Garisnya bisa gitu, bisa begini gitu kan ya. Terus bisa juga misalnya nggak garisnya mau begini gitu kan juga bisa. Itu kan nanti minus gitu ya. Berarti dia minus karena
perubahannya menurun kan. Nah, ini tuh kan persamaan garis di mana kita membandingkan perubahan X sama Y. Ini tuh rasio kemiringannya. Ya, jadi si M itu tuh rasio perubahan X sama Y-nya. A itu adalah dia mulai dari mana gitu, startnya dari mana. Kira-kira gitu. Nah, linear regression adalah machine learning paling gampang yang menggunakan persamaan garis, Kis. Jadi gini, kita saya punya data ya. Nih, lihat deh, datanya itu, ini tuh data linear, Kis. Jadi, misalnya, kalau orang makin lama kerja, gajinya makin naik. Nah, itu kan pasti linear. Atau misalnya, mobil tuh makin lama harganya makin turun. Itu linear juga kan? Linear turun. Atau misalnya, Balkis makan nasi makin banyak makin kenyang. Itu linear naik kan? Nah, kalau misalnya, Kak, gimana kalau datanya misalnya Kak Cika pernah bikin implementasi linear regression untuk memprediksi COVID gitu. Nah, itu tuh nggak bisa gitu. Karena katakan gini ya, wah kasus pertama ada 3 orang, naik nih terus, dia naik terus. Terus nanti karena ada apa gitu ya, misalnya pembatasan PPDB atau apa, dia turun nih. Terus dia naik lagi nih. Wah, tapi ada vaksin misalnya, atau tiba-tiba ada penyebaran lagi, dia naik lagi gitu. Gitulah, pokoknya grafiknya naik turun. Nah, kalau kita misalnya meriksanya dari rentang sini sampai sini, itu udah nggak bisa gitu. Dadah aja, ini mah harus bikin persamaan matematik gitu. Ini nggak bisa pakai linear regression. Tapi kalau misalnya kita ngambil data dari sini ke sini ya, Kis ya, kita ngambil data dari sini ke sini, itu bisa pakai linear regression. Pokoknya kalau dia garis lurus tuh bisa gitu. Nah, sebenarnya kan sembaran datanya tuh kan sebenarnya titik-titik kayak gini kan, Kis. Ya nggak garis kan maksudnya. Ini kan maksudnya continuous kan. Kalau data kan saya sehari, misalnya ada 3 orang, besoknya 5, besoknya 11, besoknya 80 misalnya gitu. Itu kan kita sambungin titik-titiknya. Kalau Balkis lihat data yang contoh yang ini, itu kan years of experience-nya berapa, sellersnya berapa. Terus kan nanti ada titik-titik datanya nih. Nah, linear regression itu membuat persamaan garis dari titik-titik data yang ada. Gitu aja, Kis. Rumusnya linear regression itu adalah akar kuadrat jarak dari semua titiknya. Jadi kalau Balkis perhatiin, ini kan garisnya gini ya distribusinya. Si garis ini itu adalah total dari jumlah jarak jarak dari titik ke titik merah ini ke titik garis posisi yang titik garis ini akar kuadrat kalau nggak salah. Pokoknya cari jarak terdekat. Artinya apa? Artinya ini adalah garis yang paling dekat sama semua titik. Kebayang nggak, Kis? Jadi dia itu jaraknya dihitung supaya kemiringannya tuh ngikutin, supaya jumlah jarak dia terhadap titik-titik itu tuh paling kecil. Kalau misalnya gini, saya Kak Cika bikin, Kak, kenapa garisnya nggak begini? Kenapa Kak, garisnya nggak begini? Nah, itu kalau dihitung, di sini dia dekat kan? Tapi kan di sini dia jauh sama si ini. Itu nanti kuadratnya tuh jadi besar gitu. Nah, garis ini tuh berarti bukan garis optimal gitu. Jadi kalau ini tuh kayak aspirasi rakyat gitu ya. Si garis ini tuh mewakili paling mendekati dengan aspirasi rakyat. Jadi ini tuh paling mendekati dengan posisi titik-titik ya. Cuman gitu aja, Kis. Jadi intinya menghitung persamaan di mana dia dekat sama semua titik. Nah, kalau kita udah dapat persamaan garisnya, ya udah tinggal dilurusin aja. Ini tuh tinggal ditarik ke sini gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek nih, oh kalau 10 tahun gajinya segini gitu. Kalau 20 tahun di mana gajinya gitu. Ya udah kita tarik aja. Oh, 20 tahun tuh di sini gajinya gitu. Nah, itu tuh udah machine learning, Kis. Jadi machine learning itu adalah algoritma yang dia bisa prediction gitu ya. Terus ada yang Mbak Kis sempat bilang clustering lah, ada prediction, ada apa. Nah, ini tuh buat prediction. Jadi bukan buat clustering. Clustering itu kan mengelompokkan ya. Nah, ini tuh buat prediction. Jadi, Mbak Kis ingat, linear regression tuh paling gampang, paling sederhana, ini anak SD lah gitu ya. Dan tapi dia dia cukup dia cukup ini, Kis, dia cukup apa powerful gitu. Ini tuh kayak kayak statistik sebenarnya. Jadi dia nanti kan ngikut tuh persamaan garisnya berdasarkan tren yang ada kan. Kalau datanya bagus, ya dia ngikut prediction kayak misalnya Balkis punya toko atau punya YouTube ya. Followernya dimasukin sama Balkis di plot, terus nanti Balkis bisa predik, oh di hari ke-10 gue bakal ada sekian follower gitu ya. Kalau atau di tahun ketiga followernya akan berapa. Itu tuh bisa pakai linear regression. Tapi iya memang
Dia itu cepat, datanya nggak perlu banyak, cuman ketelitiannya juga nggak tinggi. Tapi kalau ada linear regression, dia bisa gitu. Udah ya. Sebenarnya ada yang namanya logistic regression, tapi karena Balkis nggak nanya, Kak Cika nggak bahas dulu. Kita bahas yang di kisi-kisi aja dulu, oke? Nah, udah. Linear regression udah ya, case kira-kira gitu. Nah, terus kita lihat sekarang KNN, Mama, KNN cluster ya. Oke, KNN tuh gini. KNN itu cara ini kok rada loncat sih ya. Ini lebih susah sih, tapi tunggu tenang. Kayak KNN itu ada nggak ya di sini? Kita pernah bikin. Nah ini lab 8 KNN. Caranya Kak Cika coba buka ya contoh-contohnya. Ini Kak Cika ngajar di BINUS tahu, Kis? Kak Cika ngajar machine learning di BINUS, BINUS ASO. BINUS yang di ntar lu. Di mana Kis? Ada satu BINUS yang BINUS ASO itu di Alah kok jadi lupa tempatnya, tapi ngajar online. Nah itu tuh waktu itu belum ada bahannya, jadi Kak Cika yang bikin bahan machine learningnya. Jadi satu pertemuan tuh satu 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 metode, terus satu praktikum tuh satu metode. Jadi ini tuh bahannya ini sekolah Balkis. Kita kan sama-sama binus, astaga. Tapi udah sih sejak kuliahnya udah nggak online, Kak Cika udah nggak ngajar lagi. Tapi yang nyusun materinya Kak Cika. Aduh, binus apa ya namanya itu ya? ASO yang Kak Cika ngajarnya base yang autonomous sama otomotif engineering sama 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 robotik ngajar di Kak Cika gitu case. Ntar ya Kak Cika buka dulu ya satu-satu, sabar ya. Saya biar nyentuhin KNN ke Baptis ya, sabar dulu. Collab lagi, cuman itu jurusannya Kak Cika tuh uh, itu kan atau beda sama computer science ya. Kita lebih ke engineering case. Jadi memang beda. Lah kok akses denied? Ini kenapa? Ini kenapa? Sabar. Kebanyakan bahan. Ini 8A ya. Harusnya sebagai siapa sih crypto code gitu? Oke. Nah, KNN tuh gini, Kis. KNN itu adalah nearest neighbor. Jadi cara kerjanya adalah dia melihat tetangganya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita punya data ya, ini si codingnya. Cuman, nah kayak gini ya, misalnya Kak Cika punya data nih. Ada data-data misalnya, oke, ini data gambar pesawat, gambar mobil, gambar gitu ya. Kita bisa ngetrain itu gambar. Terus nanti dia cara kerjanya gimana? Dia cari yang mirip. Taunya mirip gimana Kak? Komposisi dari pixel-pixelnya sama kombinasi warnanya mirip. Nah itu tuh sama dia dikelompokin gitu. Jadi ini tuh KNN itu clustering. Nah ini juga kayak gini ya KNN face classification. Jadi klasifikasi KNN tuh classification berdasarkan kemiripan. Jadi kalau buat angka bisa, buat wajah bisa, buat gambar bisa. Nah kalau kalau mau lihat ya cara kerjanya tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya gimana ya caranya? Oh ini deh. Kita cari satu gambar aja. Kak Cika perlu gambarnya. Misalnya kalau tadi kan Balkis lihat ada garis-garis kan, ada titik-titik kan. Kalau linear regression kan dia ada distribusi garis yang linear, terus kita tarik garis kan. Kalau KNN itu tuh misalnya ada data-data nih. Ini katakan data gitu ya. Nah, si KNN ini tuh akan mencari tetangga yang mirip sama dia gitu. Makanya dia bilang nearest neighbor. Jadi kayak gini, misalnya si ijo ini itu termasuk merah atau termasuk apa segitiga? Kalau dia lebih dekat ke segitiga, berarti dia masuk ke gengnya segitiga. Kalau dia lebih dekat ke merah, ke bintang, dia
berarti lebih dekat ke bintang. Itu tuh kayak negara aja gitu, atau apa ya, misalnya populasi gitu. Nah, kalau kalau mereka lebih dekat, nah itu tuh mereka satu kecamatan gitu lebih. Itu kecamatannya berbeda. Kira-kira gitu, Kis. Nah, jadi dia tuh nanti ada perhitungan ngitung jarak dan kita tuh bisa ngitung K-nya gitu. Misalnya tetangganya mau dihitung berapa gitu. Nah, contoh ya, kita mau classifier nih. Kita mau cek ya, ini kucing. Dia tuh tahu ya, ada dua kelompok yaitu kucing dan anjing. Kita tuh pengen dia bisa nge, nge ngelihat perbedaannya. Nah, itu sebenarnya secara visual itu ini nggak gitu bagus sih contohnya, tapi ya udah, kita coba gini ya. Misalnya gini, paling gampang tuh pakai gambar sih. Misalnya Bakis punya data ya. Data nih kayak gini. Terus udah gitu, si data ini tuh kayak di kampus lah, kayak di sekolah gitu, atau kalau lagi upacara atau lagi ke kantin lah. Itu kan biasanya gini, ada data yang berkumpul gitu ya kan di sini gitu ya. Saya ada orang-orang yang berkumpul di situ, ada orang-orang yang berkumpul di sini gitu kan. Terus ada orang-orang yang berkumpul di sini juga gitu. Nah, ini tuh kita bisa bilang mau lihat berapa tetangga gitu. Jadi kita tuh mau lihat seberapa banyak, seberapa jauh circle yang mau kita lihat gitu. Nah, katakan ada satu data nih, dia baru masuk nih ke dalam dataset ini. Dia misalnya begini nih, ada di sini warnanya hitam. Nah, itu tuh dihitung jaraknya, Kis. Dia lebih dekat ke merah atau lebih dekat ke kuning. Kalau dia lebih dekat ke kuning, dia masuknya sebagai kategori yang kuning. Jadi ini classification. Kalau dia lebih dekat ke merah, ya merah. Kalau ke biru nggak mungkin nih, ini kan jauh gitu. Kebayang nggak? Jadi sebenarnya secara logika, kalau Kak Cika gambarkan kayak gini, kalau misalnya datanya dua dimensi ya, jadi itu dari posisi. Sebenarnya sih bisa kayak misalnya, ini adalah misalnya ya, sumbu ini, misalnya Kak Cika katakan bahwa sumbu ini tuh misalnya adalah salary gitu ya, gaji. Kalau gini, Balkis bisa lihat nggak gimana bacanya? Ini adalah spending. Nah, kalau misalnya kita mau spending, ini kan berarti kan ini classification nih, guys. Kita misalnya punya data nih, gue punya data nih, datanya ternyata dia salary-nya kecil, spendingnya sedikit gitu. Dia nggak deket ke siapa-siapa gitu, memang paling deket sama kuning gitu ya. Tapi kita tuh bisa bilang bahwa kita mau bikin berapa kategori gitu. Katakan kita mau bikin kategori 4 atau 5 gitu ya. Jadi kita akan punya klasifikasi yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya ini cuma satu classification, ya udah nih satu kelompok. Kalau dua, berarti yang paling dekat akan berkelompok. Kalau tiga, jadi pecah tiga, yang paling dekat tapi tiga kelompok gitu. Nah, kalau Balkis lihat, apa sih Kak classification tuh gimana maksudnya? Balkis lihat nih kayak gini ya. Ini tuh kalau misalnya Kak Cika misalnya naruh satu data lagi ya, yang belum kita nggak tahu, ada datanya di sini gitu. Nah, itu dia gimana? Nah, itu karena di deket ke secara jarak itu dia deket ke pink, dia akan masuk gengnya pink gitu. Sementara ini mereka udah punya geng sendiri kan? Nih. Terus ini juga udah punya geng sendiri. Nah, sebenarnya kalau Balkis perhatiin, mereka tuh punya properti yang spesifik gitu. Kalau Balkis lihat, ya misalnya, eh, yang pink ini tuh adalah orang-orang yang gajinya kecil, spendingnya juga kecil. Jadi dia nggak banyak ngabisin duit gitu ya. Yang biru adalah yang salarinya gede tapi spendingnya sedikit. Mereka lebih suka nabung misalnya gitu. Yang kuning itu salarinya kecil tapi spending melulu gitu. Itu adalah pinjol gitu ya. Jadi pasti dia duitnya banyak. Udah salarinya dikit tapi kok belanjanya banyak, lu pasti pay later nih gitu kan ya. Atau salary-nya gede, spendingnya banyak gitu. Atau misalnya kita mau mau pecah dia jadi 5, itu kita bisa bikin ada satu kategori lagi si ungu ini. Ungu ini tuh salary-nya gak gede, spendingnya juga rata-rata gitu. Jadi tapi Balkis kebayangkan maksudnya si datanya. Nah, tapi Kak kalau bentuknya dia itu adalah misalnya salary sama spending kan angka XY gitu ya. Kalau bentuknya gambar gimana? Nah, kalau bentuknya gambar yang kayak tadi kita lihat ya, kok gini sih? Taruh. Kalau kalau bentuknya gambar kayak yang tadi Kak Cika tunjukin di sini, dia tuh lihat dari eh, distribusi pixelnya, Kis, yang mirip-mirip gitu kan. Misalnya kucing kan sama anjing,
kalau misalnya frame-nya kira-kira sama ya, distribusi warna di pixel tertentunya kan flip ya, bener nggak? Nah itu tuh dihitung jaraknya itu nanti ada yang namanya histogram juga bisa dicek. Jadi secara gambar dua dimensi itu kita bisa ngecek harga-harga dari setiap sel. Makin mirip, mereka berkelompok lah gitu. Jadi KNN tuh begitu cara kerjanya. Jadi melihat tetangga. Jadi kayak misalnya Balkis lagi masuk sekolah nih jadi anak baru. Terus ada satu geng misalnya jilbaban semua. Satu geng rok mini semua. Satu geng main basket. Satu geng main band gitu. Terus Balkis kan nanti merasa gue paling represent yang mana ya gitu. Kalau Kak Cika pasti represent ke yang main basket gitu. Karena gue merasa dekat value-value dan kebiasaannya kayak gitu loh. Jadi dia mencari tetangga yang terdekat sama dia gitu. Terdekat tuh gimana Kak? Jaraknya atau apanya? Nah, biasanya parameternya beda-beda, Kis. Bisa jarak seperti ini yang gambar yang Kak Cika gambar di grafik, bisa juga fitur gitu. Artinya apa sih? Kalau fitur berarti jarak tanda kutip misalnya, aduh ini distribusi matriksnya mirip gitu. Oh, atau aduh ini apa kok di apa letak-letak pixelnya mirip gitu, Kis. Jadi kebayang ya, ya kayak gitu ya KNN ya. Ini nih, tapi kok nggak ada yang ngejelasinnya jelas banget ya. Ntar. Tapi, nah kayak gini lah pokoknya. Kategorinya ini kan jelas ya kayak yang Kak Cika tadi kasih contoh ya ke Balkis ya. Jadi pokoknya dia akan mengelompokkan berdasarkan kedekatannya dia. Kedekatan nggak harus selalu jarak. Bisa juga kemiripan berdasarkan fitur tertentu. Jadi datanya boleh apa aja gitu. Mau suara boleh, mau angka boleh, mau gambar boleh. Si KNN ini tuh, tapi kayak apa sih Kak algoritmanya? Kayak rumus gini aja, Kis. Cuman ngitung jarak. Cuman jaraknya tergantung gitu. Kayak misalnya kalau tadi kan XY-nya dihitung selisihnya. Kalau misalnya gambar ya dilihat total jumlah titik, ada rumusnya, jumlah pixel-pixelnya tuh kalau mirip totalnya nanti selisihnya kecil gitu. Oke, oke, oke. Dah, itu KNN ya. Yang paling bagus yang mana? Tergantung kebutuhan. Tidak ada silver bullet. Jadi tergantung. Biasanya sih kita pakai beberapa algoritma untuk masalah yang berbeda gitu. Terus apa? Ki sekarang Kamins ya? Nah, sekarang kita pakai Kamins ya. Aduh, ini sabar. Kamins. Kam nah, ini Kamins juga clustering case. Bedanya apa? Kalau KNN itu tuh em, melihat tetangga kan. Dia ngelihat tetangganya, gue lebih deket ke siapa gitu ya. Kalau Kamins itu lebih melihat sentroidnya. Jadi bayangin beda gitu, Kis. Jadi kita punya data ya. Anggap datanya dua dimensi. Ini tuh adalah ini kalau kata Kak Cika yang tadi, misalnya ini gaji nih. Ini ada sekelompok orang yang gajinya kecil, spendingnya kecil, sama sekelompok orang yang gajinya besar, spendingnya besar. Kalau misalnya secaranya KNN, dia dilihatan tetangga kan. Saya Kak Cika taruh data di sini ya. Dia mirip mana? Ya lebih mirip dia lah gitu kan ya. Kalau datanya di sini, dia lebih masuk mana? Dia lebih masuk sini. Ah, lebih deket sini gitu ya. Oke. Eh, kalau beda dengan kalau kita menggunakan K-means. Dia means itu dia mencari rata-ratanya, Kis. Jadi, untuk setiap kelompok dia akan cari sentroidnya. Sentroid itu apa? Pusat massa. Kalau Balkis belajar fisika, ya kita belajar fisika ya. Fisika kan ada titik berat tuh, Kis. Jadi ini selalu lah. Machine learning tuh belakangnya tuh statistik sama matematik. Jadi logik banget gitu, Kis. Kayak tadi kan kalau garis persamaan garis ya. Kalau ini tuh persamaan titik juga, tapi ke pusat massa gitu. Jadi ini sebenarnya kayak populasi nih. Saya ada dua nih. Balkis misalnya ada populasi nih. Terus kita mau ada dua populasi. Terus Indomaret tuh mau pasang Indomaret gitu. Nah, Indomaretnya mau dipasang di mana ya gitu. Nah, biasanya kalau si algoritma Kamins itu tuh dia bikin dua
sentroid yang acak gitu. Dia tuh nanti bikin ya. Jadi nanti beriterasi Kis. Jadi misalnya gini, pertama kali dia bikin sentroidnya di sini nih, gitu ya. Terus satu lagi sentroid ini secara acak. Terus nanti dia menghitung jarak gitu. Misalnya ini Indomaret gitu. Terus ternyata pas dihitung jarak dia terhadap terhadap titik-titik ini tuh masih jauh. Indomaretnya tuh belum di tengah-tengah populasi. Jadi masih orang yang ini kejauhan gitu. Nanti di iterasi berikutnya tuh dia geser, Kis. Kok bisa geser, Kak? Dihitung pakai persamaan kayak yang dihitung pakai square square root itu. Nanti dia geser ke sini gitu ya. Terus nanti di iterasi berikut yang si merahnya pindah ke sini gitu. Sorry. Yang merahnya pindah ke sini gitu. Terus nanti iterasi berikutnya si merahnya bener-bener di tengahnya sentroidnya gitu. Nah, ini tuh iterasi seperti ini tuh dilakukan untuk melihat sebenarnya tuh ada berapa klaster sih yang ada dari data yang kita peroleh gitu. Nah, sekarang Kak Cika coba turun ke bawah ya. Nah, ini codingnya nggak usah dilihat dulu, tapi prinsipnya adalah nah kayak gini. Gitu. Dia akan bikin kayak centroid gitu. Terus nanti dia akan ngecek kedekatannya seberapa dan di iterate. Aduh, mana ya contoh yang waktu itu Kak Cika punya bagus deh. Coba ya sabar ya, Kis. Kak Cika tuh udah ada kok di sini. Open tapi Kamins ya. Coba ya. Nah ini. Nah, ini Kamins yang Kak Cika pakai. Nah, kayak gini, Kis. Si Kamins ini tuh beriterasi. Jadi, let me zoom in ya. Nah, ini kalau kalau Balkis lihat, ini tuh kita punya data ya. Yang tadi Kak Cika bilang. Pendapatan sama spending. Dan ini sebenarnya datanya ada banyak. Ada customer ID, ada apa genre, kok genre sih? Apa sih istilahnya? Jenis kelamin gitu ya, umur. Nah, tapi yang kita ambil tuh cuman annual income sama spending score. Sebenarnya ini masih bisa juga dianalisis misalnya, oh ini data customer gue, kalau gue launch produk baru, kira-kira yang beli siapa aja ya gitu. Nah, kita kan bisa profiling tuh. Kita bisa ngecek dengan data ini ada berapa cluster yang kita bisa temukan. Nah, ternyata eh nah kalau di coding itu ada yang namanya elbow method. Jadi elbow method itu menemukan cluster optimal yang bisa dibuat. Jadi kayak gini loh, Kis. Ini kan kalau datanya kayak gini, kita bisa nggak sih clusteringnya cuma dua? Bisa kan? Ya udah bagi aja yang paling dekat-dekat itu menjadi cluster, bisa gitu. Banyak banget gitu. Kita aja sekarang maafin putus. Kis maaf kenapa ya? Internetnya udah ribut ya. Minum dulu bentar. Nah, ini gitu. Oke ya, Kis. Jadi secara prinsip gitu ya. Kebayangkan Kamins. Nah, em silat skor nggak usah dulu lah. Tapi intinya gitu. Jadi kalau Balkis lihat antara Kamins sama Kak KNN itu Kamins sama KNN itu beda ya. Tadi mana sih Kak Cika buka? Ada contoh lagi nggak sih? Tunggu.
Nah, kayak gini ya, datanya tuh bisa gitu. Kan tergantung data ya, Kis. Kalau datanya kayak gini, berarti kan optimalnya bukan cluster, bukan 5 kan, 4. Nah, ini tuh nanti mereka bikin si titik ini tuh di awalnya random dulu. Nanti dia bikin perhitungan di iterasi makin lama. Nah, makanya jadi kalau misalnya iterasinya makin banyak, dia tuh makin di tengah, makin presisi gitu classification-nya gitu. Dan ini juga bisa dipakai buat gambar. Nah, kalau gambar yang dia klasifikasiin tuh kayak warnanya gitu ya, letak-letak pixelnya dan lain sebagainya gitu. Kira-kira gitu, Kis. Oke, dah nanti kita bisa balik lagi kalau Balkis ada pertanyaan. Jadi udah ya, linear regression tahu. Ah, oke. Oke. Sekarang PCA. PCA itu, kok nggak ada SVM sih, Kis? SVM bagus loh. SVM itu powerful. Kalau Kak Cika tuh favoritnya SVM sama hmm, sama logistic regression. Sekarang Kak Cika mau coba. Tadi apa, Kis? PCA ya? Lalu Kak Cika buka dulu. Di sini perasaan udah pernah bikin codingnya deh. Nah, PCA itu apa, Kis? Principal Component Analysis. Kayak misalnya kita punya data kayak gini gitu ya. Nah, biasanya si PCA itu tuh mencari, gimana ya ngomongnya? Kan data tuh ada dimensinya ya, Kis. PCA itu biasanya mencari komponen apa dari suatu data yang paling dominan untuk menentukan distribusi datanya. Kebayang nggak, Kis? Nah, misalnya gini ya. Kak Cika punya punya data ya. Ini mungkin ini oke lah, Kak Cika coba cari ya. Eh PCA examples. Principal component analysis itu adalah pada saat kita memiliki data dengan banyak dimensi. Maksudnya apa, Kak? Misalnya gini, nih ya, ini contoh nih. Ini tuh kita terlalu banyak terlalu banyak komponen. Jadi kenapa namanya kenapa namanya principal components? Karena kita tuh cuman mau cari komponen apa yang paling dominan dari suatu kumpulan data. Kebayang nggak, Kis? Contoh, Kak rangkum aja secara sederhananya. Ini saya data nih. Terus kita kayak gini gitu. Kita nggak tahu korelasinya apa, variabel apa yang paling dominan, apa yang paling mempengaruhi. PCA itu akan mencari, oke, lu cuman perlu dua komponen ini. Jadi itu kayak cari resultan gaya, kebayang nggak, Kis? Kalau di fisika. Nah, contohnya apa sih, Kak? Datanya misalnya gini. Balkis bisa punya data medical gitu ya, medical record. Ada umur, jenis kelamin, eh, hemoglobin, tekanan darah, bla bla, apalah gitu ya, gula darah, segala macam gitu. Itu kan kalau data medical record kan kolomnya banyak, Kis. Iya nggak? Terus kalau kita misalnya mau pakai machine learning, misalnya kita mau analisis nih, komposisi apa aja yang mempengaruhi bahwa seseorang itu kemungkinan punya penyakit kanker atau punya penyakit diabetes. Kan kalau kita masukin semua variabelnya itu gila loh, Kis. Maksudnya gini, maksimum kalau kita mau visualisasikan sesuatu ya, dimodelkan gitu ya di machine learning, itu kan kalau sumbu kan maksimum 3 ya, Kis. 3 dimensi. Kalau udah 4 dimensi bisa nggak? Bisa. Cuman udah nggak bisa divisualkan kan. Nah, prinsip komponen analisis itu dia akan mencari komponen apa yang paling dominan gitu. Jadi kayak misalnya, oke, lu nggak usah lihat tekanan, lu nggak usah lihat eh, apa misalnya kandungan hemoglobin deh, lu lihatnya misalnya tekanan darah sama detak jantung atau apa gitu. Jadi dia 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 tuh bagus untuk menyederhanakan banyak variabel gitu. Jadi dia nanti ngitung covariance-nya tuh. Nah, Balkis belajar ini nggak sih? Ini tuh paling susah ya PCA itu. PC belajar matriks nggak? Kalau Kak Cika, oh iya. Kalau Kak Cika dulu kan elektro ya.
teknik, belajar matematika teknik, itu tuh belajar matriks kan. Nah, di matriks itu kan sebenarnya ada kayak eigenvector sama eigenvalues. Eigenvector sama eigenvalues itu adalah menghitung, misalnya kita punya matriks nih atau data 2 dimensi kayak 3 dimensi, dia tuh bisa menghitung vektor yang melihat korelasi antar isi matriksnya. Kebayang nggak, Kis? Nah, kalau itu data itu adalah misalnya, oke, ini data banyak orang yang memiliki tekanan darah, lalalala. Atau misalnya ini adalah populasi yang memiliki variabel apa-apa gitu ya. Itu kan kalau kita bisa ngitung eigenvector sama eigenvalues-nya tuh artinya kita mengetahui korelasi antar datanya kan. Dan itu tuh bisa dipakai untuk melihat secara dimensi sebaran datanya tuh gimana gitu, Kis. Nah, PCA itu agak rumit, cuman itu kalau KCK bisa sederhanakan kayak gitu. Liatin, kalau ini nggak diskalain gitu ya, bentuknya berantakan gitu. Nah, kalau udah di PCA-in tuh dia cuma 3 dimensi, 2 dimensi, itu akan lebih mudah untuk melihat datanya. Tuh, bentar ya. Kayak misalnya apa? Ntar KCK cariin contoh ya. Implementasinya apa sih? Nah, dia tuh prediction ini. KCK tuh waktu itu predik apa ya? Taruh. Ada kokis. Ntar kita cari contoh yang memudahkan ya. Misalnya ini deh. Ini ada nggak ya? Bagus deh. PCA itu kayak gitu. Ada ya contohnya, oi. Aduh, jangan terlalu rumit-rumit. Ada yang pakai gambar nggak sih, bos? Nah, ini aja deh. Kayaknya ada gambar ya. Tenang. Nah, kayak gini nih. Kayak misalnya kita punya data kandungan tanah gitu. Terus kita mau lihat apa aja sih yang paling dominan gitu ya. Itu dihitungnya pakai matriks, pakai PCA. Jadi PCA itu biasanya digunakan untuk mereduksi jumlah variabel yang ada gitu. Jadi kalau dia banyak variabelnya, dia cari yang paling dominan, lalu dimensi yang nggak perlu dia buang gitu. Jadi kan bentuknya kayak gini. Nanti dia di setiap layer tuh dia akan mencari vektornya gitu. Sehingga kita nanti bisa tahu, oh ya udah gue plottingnya nggak usah pakai semua gitu. Cukup pakai itu aja gitu. Mana ya, ini kali ya. Nah ini deh contoh. Ini yang Kak Cika bikin ya. Gue ini gedein dulu deh. Gini. Nih. Ini Kak Cika hapus dulu. Nih. Oh ya, Baki sudah tahu kan bedanya supervise sama unsupervised? Kalau dia itu kan ada dua. Supervise itu adalah pada saat kita ngasih tahu machine learning-nya suatu threshold atau angka yang harus kita kejar kan. Kalau unsupervised itu tuh enggak gitu. Jadi supervised tuh kayak gini, Kis. Kita ngajarin anak kecil gitu ya. Kita bilang, itu kucing, itu anjing. Nah, itu kan anaknya nanti, oh ya itu kucing ya, itu yang anjing ya, itu sepeda, itu mobil, itu supervised learning. Jadi kalau kita ngajarin nih ke machine learning, eh lu bisa nggak bedain, ini gambar kucing, ini gambar anjing. Terus kita kasih train dataset gitu, ini anjing, 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 dia suruh belajar kucing, 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 sampai dia ngerti. Terus nanti kalau kita kasih gambar lain, dia lihat, oh ya itu anjing, oh itu kucing. Nah itu supervised. Kalau unsupervised tuh yang tadi kita pelajari, kalau yang tadi linear regression apa berarti? Itu supervise. Orang kita ada garis persamaan garisnya kok gitu. Ya kan? Kamins sebenarnya Kamins sama KNN itu sama PCA itu tuh unsupervised gitu karena mereka nggak kita kasih tahu. Kita malah nggak tahu. Kita cuma bilang kan kita kan ngasih data ke mereka kan. Terus mereka kan yang mencoba mengelompokkan. Yang satu mengelompokkan dengan melihat tetangganya. Gue mirip siapa ya gitu. Yang satu lagi dengan melihat jarak. Gue lebih dekat ke siapa ya gitu ya. Yang satu lagi dengan melihat faktor terdekat gitu ya. Nah, jadi
Si prinsipal ini tuh adalah unsupervised karena, nah kayak kalau kita ngajarin anak kecil, itu kita bawa ke taman, terus kita nggak bilang apa-apa, terus nanti si anaknya belajar sendiri, terus dia tahu, oh ada itu ya meong-meong sama guk-guk gitu. Nah itu tuh dia berarti nggak diajarin gitu. Itu unsupervised kids. Dia mengekstrak sendiri perbedaan dan kemiripan. Jadi si anak kecil tuh nanti kan, oh dia ngeliat, oh yang kayak ada daun-daunnya gitu tuh satu, maksudnya pohon gitu. Walaupun dia nggak tahu kata-kata pohon, tapi dia tahu, oh ada yang bergerak, itu mobil, ada yang bergerak, lucu, itu anjing. Oh ada yang terbang, oh, itu burung. Oh ada yang wek-wek, wek-wek ada yang gitu, oh itu bebek gitu. Yang satu lagi misalnya kukuruyuk, oh itu ayam. Dia nggak bilang ayam atau bebek, tapi dia tahu itu adalah suatu yang berbeda. Nah, kayak gitu si algoritma unsupervised itu. Nah, dia kan si PCA itu mencari arah kan yang kata Kak Cika bilang. Dia mencari arah highest variance. Jadi dia mencari melihatnya si variasi di datanya kayak gimana, terus perubahan arahnya tuh kayak gimana gitu. Nah, jadi dia akan mencari komponen prinsipnya gitu. Secara umum si data ini tuh kayak gimana. Nah, itu bisa dilihat dari distribusinya kayak gimana gitu. Misalnya kita punya data ini ya. Ini kan X sama Y gitu ya. Kita bisa lakukan, kita analisin, dia suruh ngitung prinsipal komponennya apa. Nah, dia kalau misalnya kita punya data kayak gini gitu ya, dia bisa lihat bahwa oke, datanya itu eh, datanya tuh ada dua arah nih. Ada dua vektor. Di awalnya tuh kayak gini ya, yang satu lagi sebelah sini setelah dia transformasi bentuknya tuh jadi gini gitu. Kenapa ditransformasi Kak? Ada macam-macam sih. Jadi directionnya itu biasanya diperlukan kalau dia misalnya dalam processingnya mau lebih mudah mereduksi arahnya gitu atau gimana gitu ya. Nah, kalau misalnya dimensionality-nya terlalu banyak, kita nggak bisa lihat apa-apa gitu. Nah, katakan gini ya, ini kan secara visual gini ya, jadi intinya tuh dari distribusi data, dia mencari vektor-vektor, jadi dia kan kalau Balkis lihat ya, sebenarnya kan arah ini kan kayak resultan gaya gitu ya. Dia melihat bahwa, oke, data ini bergeraknya ke arah mana, rapet di mana, dan dia bergerak ke dua arah kan, vertikal sama horizontal lah, kalau udah digeser kan. Jadi itu sebenarnya dia melihat prinsip representasi datanya tuh kayak gimana gitu. Nah, contoh sekarang Kak Cika bilang pakai gambar, misalnya pakai data. Kita punya data. Ada umur, ada jenis kelamin, ada BMI, berat badan, ada blood pressure, sama ada S1, S2, S3. Kan kalau misalnya kita punya data ini ya, terus kita suruh nganalisis. Ya mana gue tahu gitu. Kita sebagai manusia kan nggak ngerti korelasi antar data ini gitu. Kalau cuma dilihat gini. Makanya digunakanlah PCA. Kita masukin ke PCA, nah dia tuh nanti akan memplot distribusi datanya kayak gini gitu. Sehingga nanti ini kita bisa analisis, terus kita lihat bahwa oh korelasi antara misalnya kemungkinan dia sakit diabetes dengan blood pressure itu apa gitu. Jadi dia akan menjelaskan eh, apa representasi datanya deh pakai PCA gitu. Gitu oke, oke ya. Nah, udah, Balkis itu kira-kira udah. Nah, sekarang Kak Cika harus jelasin tentang neural nets. Nah, neural nets itu kayak gini kan. Balkis sudah pernah lihat kan? Sebenarnya machine learning itu ada yang bentuknya gini kan. Mesinnya tuh bentuknya tuh kayak gini, Kis. Jadi zaman dulu itu neural network itu hanya perseptron kayak gini. Jadi cuma dua layer, input sama output. Terus mulailah ada yang ada di tengah ya. Di tengah tuh namanya hidden layer. Terus mulai macam-macam tuh. Udah mulailah misalnya kalau Balkis lihat warna-warnanya kan ada yang convolution lah, ada memori lah apa gitu ya. Nah, ini kan ini neural net sedikit. Hopfield Network, DCN, CNN, Kehonen, SVM. Nah, ini beda lagi. Jadi ini kalau tadi kan yang kita pelajari semuanya apa, Kis?
persamaan kan, matriks, persamaan garis lah, menghitung jarak lah, distance lah gitu ya. Kalau ini tuh pakai neural net. Nah, sebenarnya neural net itu mencoba meniru otak manusia kan, Kis. Nah, si sel-sel ini tuh sebenarnya mewakili sel-sel otak manusia. Kita tuh punya berapa ratus, kita punya berapa miliar sel data sel ya. Kak Cika lupa deh. Ntar. Selalu lupa gue. Nah, coba kita cek sel. Yes. Kita banding. How many? Ya. Nih, kita punya 86 miliar neuron, guys. 86 miliar. 85. Kita tuh sekarang di dunia ada berapa orang? Berapa orang ya kan? 7 miliar kan? Mau 8 miliar kan? Otak kita tuh 86 miliar. Million itu juta kan? Billion itu miliar kan? Nah, kebayang nggak? Jadi zaman dulu itu kita tuh cuma punya 3 neuron. Ya mau ngapain gitu? Nah, dulu Kak Cika waktu dulu ngerjain em, tugas akhir gitu ya, ngerjain, ya tugas akhir dulu robotik ya. Itu tuh mau pakai neural network nih Kis buat navigasi robot. Dulu tuh masih kayak gini bentuknya, perceptron 2 layer. Nah, si 2 layer ini tuh bodoh banget Kis. Seriously dia, misalnya kita kasih input ya. Bakis tahu kan kalau di computer science mah tahu lah ya, misalnya N gitu kan ya. Kalau N itu misalnya kita punya X sama Y gitu kan ya, Kis. Outputnya Z gitu misalnya. Kalau misalnya kita masukin 0 sama 0, berarti dia 0 kan. Kalau dia 0 sama 1, dia 0 kan. Kalau dia 1 sama 0, dia 0 kan. Kalau dua-duanya 1, baru dia 1 kan. Kalau OR gimana? Kalau OR salah satunya 1, dia pasti 1 kan. Gitu ya. Nah, dulu waktu zamannya Kak Cika masih baheula pisan itu, ini 1 ya. Pokoknya kalau ada 1, dia 1 ya. Nah, si neuron yang si neuron yang si perseptron ini tuh nggak bisa ngebedain XOR. Kebayang nggak sih kalau kita mau bikin machine learning, tapi dia nggak bisa bedain XOR. Ya kan Kis XOR itu gimana? XOR itu sebenarnya kan logiknya membingungkan ya. Misalnya kita punya XOR nih. Misalnya kita punya X sama Y kan. Terus kita punya Z. Kalau 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 0 sama 0 dia apa? 0. Kalau 0 sama 1, 1. Kalau 1 sama 0, 1. Kalau 1 dua-duanya dia 0. Ini buat si ini tuh memusingkan buat 3 sel ini. Dia nggak bisa memecahkan itu. Nanti Kak Cika jelasin gitu ya. Nah, kalau N itu kan sebenarnya mudah ya. Dia cuma pokoknya kalau dua-duanya 1 ya dia 1. Kalau OR ada satunya dia 1. Polanya tuh lebih bagus. Tapi kalau buat neuron itu tuh dia bingung kayak gini loh, Kis. Misalnya kita punya sumbu ya. Komputer tuh bisa membedakan kalau ada sesuatu yang kayak tadi Kak Cika bilang clustering itu. Misalnya Bakis punya segitiga, segitiga, segitiga gitu ya. Sama lingkaran, 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 lingkaran gitu. Ini kan bisa dipisahin ya. Maksudnya mudah kan dipisahin. Nah, kalau XOR itu nggak bisa dipisahin gitu. Dia bingung gitu. Tunggu. Ini Kak Cika screenshot, Kak Cika clear. Supaya, bentar, sabar guys. Kak Cika tunjukin ini. Ada di desktop. Ini aja ya. Tunggu bentar guys. Biarkan dia mendownload dulu. Baki sudah makan, Kis? Udah dong harusnya ya. Masa jam segini belum makan? Mau sambil makan. Ini masih learning yang bla bla. Kak Cika cuman mau ngambil. Tunggu. Mana sih ya? Nah ini Kis. Tuh, ini XOR kan kayak gini kan?
Kalau dia 00 dia negatif. Kalau dia 11 dia negatif. Kalau dia 01 dia positif. Buat komputer gimana? Dia bingung gitu. Maksudnya bukan komputer maksud Kak Cika. Buat perseptron ini tuh membingungkan. Maksudnya terus gue harus gimana ngebaginya? Begini kagak bisa gitu kan? Begini kagak bisa, begini kagak bisa. Gimana gitu? Kalau tadi kan kalau saya kayak gini kan udah jelas bisa dibagi, bisa di-clustering kan. Yang satu ngumpul di sini semua, yang satu ngumpul di sini semua. Ya udah, berarti kan berpisah. Lah kalau ini sangat membingungkan. Jadi di zaman dulu tuh si teknologi ini tuh akhirnya si neural net tuh nggak jalan. Nah, yang mau Kak Cika jelasin ke Balkis itu adalah neural net itu kan konfigurasinya tuh sekarang udah menggila kan ya. Machine learning tuh udah pakai yang kayak gitu. Nah, dulu itu tuh cuman kayak gini kan, Kis, yang perseptron itu kan. Lihat yang biru aja ya, yang putih ini tuh bias aja. Uh, jadi kalau zaman dulu tuh kita cuman punya input terus langsung output. Nah, neural nets, ingetin, Kis. Kalau misalnya yang tadi linear regression, K-means, KNN, PCA, itu tuh dia ngikutin suatu rumus. Ya. Kalau neural nets, dia tuh punya konfigurasi bobot. Jadi bobot itu nanti bentuknya kayak matriks. Jadi kalau misalnya kita punya neural nets, ini kan kita punya neuron. Kayak misalnya neural nets itu kan kayak koneksi antar neuron kita kan, kayak sinaps gitu tau kan, Kis? Jadi kalau kita mengingat sesuatu tuh akan ada sel-sel tertentu yang nyala gitu kan. Misalnya Mbak Kis nginget-nginget lagi belajar komputer science sama lagi ngebayangin sate Padang, itu yang firing up neuronnya beda, gengnya berbeda gitu. Nah, hubungan antar neuronnya itu kan sinaps. Nah, makanya ada orang yang hafal di luar kepala, kayak saya Pancasila hafal di luar kepala. Itu berarti koneksi antar neuron yang berkaitan untuk menghafalkan Pancasilanya tuh mielinnya kan ada mielinnya tuh tebel gitu, Kis. Kalau sering sering diinget, dia koneksi antar neuronnya tuh menebal. Nah, sama kalau di neural nets itu tuh bobotnya ada bobot gitu yang dia akan spesifik terhadap apa inputnya dan apa outputnya gitu. Jadi kalau di neural nets dia akan punya iterasi yang akan mengupdate bobot sehingga gimana caranya outputnya tuh sesuai sama yang diajarin, ngerti nggak, Kis? Jadi kayak kalau kita misalnya ngajarin ya, kalau gua kasih 00, lu keluarannya 0 ya. Kalau gua kasih 00, lu harus keluarin 0. Kalau gua kasih 01, lu harus keluarin 1. Kalau gue kasih 10, lu harus keluarin 1. Kalau gue kasih 11, lu harus keluarin 0. Tuh. Nah, dia akan menghitung, eh nanti sih ada persamaannya sebenarnya, ada activation function, tapi ini Kak sederhanakan. Sehingga dia mengatur konfigurasi bobotnya, sehingga dia bisa menyelesaikan, memberikan hasil sesuai sama yang diinputkan. Sekarang Kak Cika kasih contoh ke Balkis. Neural nets ya. Kalau Balkis lihat, ini tuh kalau kita coding pakai Python ya, kita tuh bisa bikin yang 2 layer kayak gitu, Kis. Tapi ini inputnya 3 ya. Jadi, saya Kak Cika bikin ya. Kalau di neural nets tuh, kalau di codingnya, kita bisa bikin 1 layer itu input, 1 layer lagi output gitu ya, Kis ya. Sama, ya udah ada bobotnya kan antara input sama output. Jadi bentuknya teh cuman gini banget gitu, Kis. Tapi ini inputnya 3 gitu. Kebayang nggak? Nah, ini contoh yang Kak Cika masukin, inputnya 3. Jadi dia tuh kalau digambar kayak gini, Kis. Jadi kayak gini loh. Terus gini. Ini tuh dia ke sini semua gitu ya. Nah, nanti inputnya misalnya ini nih inputnya. Ini X1, X0, X1, X2. Ini outputnya adalah Y gitu ya. Nah, ini tuh Y. Ini X0, X1 gitu. X2. Kebayang nggak, Kis? Nah, kan kalau misalnya kita ajarin ya, kita ajarin ke dia. Gue ajarin ya, datanya kayak gini. Kalau gue kasih 001, lu keluarannya 0. Kalau gue kasih 011, lu keluarannya 0. Kalau gue kasih 101, lu 1 gitu. Jadi datanya ini. Ya, Kis, jelaskan. Nah, tapi
Kalau Balkis perhatiin, dia bisa nih. Dia bisa. Jadi dia nanti ngitung. Kan tadi Kak Cika bilangnya ada rumusnya kan, dia akan menghitung bobotnya. Dan dia tuh bisa jawab, Kis. Jadi nanti kan yang mendekati 0 tuh 0, yang mendekati 1 dia 1. Dia bisa, tapi ini tuh sebenarnya cuma 3 biji. Neuronnya cuma 3 biji, tapi dia bisa. Kok bisa sih? Karena apa, Kis? Karena ada korelasi. Kalau Balkis lihat, ini tuh gampang gitu. Outputnya itu ada polanya, dia sama dengan X0. Jadi dia bisa niru, dia tahu gitu. Secara pola, oh gue tinggal niru X0 aja, kalau dia 0, gue 0, kalau dia 1, gue 1. Jadi dia bisa gitu. Oke, oke pintar, oke bisa. Oke, sekarang kita kasih data lain yang nggak ada polanya. Mampus, dia jadi gini. Nah, di sini tuh kan nggak ada pola ya, Balkis lihat gak? Gak ada polanya gitu. Mau gimana? 001 0, 11 0, 101 1. 011 tuh dia pusing tuh. Gue nggak ngerti. Hasilnya gimana, Kis? Jadi kayak gini gitu. Jadi si bobotnya itu nanti mengcancel satu sama lain gitu, karena itu apa bukannya? Itu tuh sama halnya dengan kita kebanyakan ngafalin terus udah ketukar-tukar gitu, Kis. Sama kayak misalnya Kak Cika pernah nih, udah tamat nih, udah level 10 nih, bahasa Inggris udah lulus nih dari TBI. Terus Kak Cika pengen belajar bahasa Jerman, masuk Gustave Eins tuh yang level pertama. Terus gue kayak gini kejadiannya, Kis. Jadi gini, undecided gitu. Karena si bobot di kepala Kak Cika kayaknya saling meng-cancel gitu. Jadi bahasa Inggrisnya lupa, Jermannya belum bisa. Itu beneran. Jadi memang ada saat di mana dia kalau mesin learning, coba deh nanti Balkis lihat ya. Di mesin learning itu ada yang disebutnya overtrain. Overtrain itu adalah pada saat kita terlalu banyak ngasih data ke dia, terus dia malah jadi bodoh gitu. Karena dia melihat terlalu banyak detail sehingga saling meng-cancel aja. Nah, kalau ini tuh emang bodoh karena ya selnya cuma 3, cuma 4 gitu. Jadi dia nggak bisa tuh untuk menjawab ini tuh selnya kagak cukup. Coba Balkis kebayang, kita punya 86 miliar sel, bisa nyanyi, bisa 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 nonton TikTok sambil makan gitu kan ya. Kalau selnya cuma satu mah mungkin jadi kayak amuba aja gitu, kayak paramecium gitu kan, cuman bisa berenang-berenang aja gitu. Nah, ini juga selnya cuma 3 sama 4, what do we expect dari sini gitu kan. Oke, jadi gimana tuh Kak? Ya udah satu tes lagi. Kita suruh ngerjain dia XOR. Inputnya kita kurangin, tapi XOR. Sama, bego aja nggak bisa gitu. Karena nggak ada polanya. Jadi ini terbukti bahwa oke, neural nets itu nggak berkembang. Jadi waktu itu Kak Cika nggak bisa ngerjain robotik itu karena astaga, XOR aja bodoh. Nanti kalau Kak Cika suruh navigasi robot, tabrakan. Kalau disuruh misalnya prediksi penyakit, pabaliut, gak mungkin. Nah, sekarang Kak Cika kasih contoh. Akhirnya dibuatlah sesuatu yang menggunakan layer. Nah, kalau Balkis lihat, nih ada layer hidden nih di tengah-tengahnya. Feed forward ini ada kuning input, tengah layer, merah output. Nah, layernya kalau Balkis lihat kan macam-macam ya. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang 3 layer, ada yang ada yang saling connected semua, ada yang nggak semuanya terkoneksi. Yang bagus yang mana Kak? Tergantung kasus. Nggak ada silver bullet, dan ini kayak masak gitu. Saya kok kenapa ya kalau gue masak eh sayur lodeh kok kayak ada yang kurang aja, kalau dia kok bisa pas gitu. Nah, kayak gitu dia juga gitu gitu. Nah, sekarang Kak Cika lihat ya secara praktikal, kalau misalnya Balkis lihat di codingnya, ini Kak Cika tambahin layer kan. Jadi ada first layer untuk input, second layer untuk hidden, dan ada layer untuk output. Ini kalau di coding pakai Python, Kak Cika punya 3 layer. Nah, si layer ini pengaruhnya apa sih Kak kalau ditambahin nih? Ya, kalau Balkis lihat kan konfigurasinya gini. Berarti ini gimana bacanya, Kis? Berarti inputnya 3, hidden layernya 4, outputnya 1. Kak, inputnya berapa? Terserah. Mau berapa input? Hidden layernya boleh berapa, Kak? Gak usah banyak-banyak, seoptimal mungkin. Kalau dia cuman ada 3 layer, 2 layer atau 1 layer aja cukup, ya udah. Banyaknya berapa, Kak? Coba aja ini pakai 4 gitu ya. Kalau 4 udah bagus, nggak usah diapa-apain lagi. Nah, itu bentuknya kayak gini, Kis, jadinya. Jadi, nah, sekarang kan berarti kita punya 2 layer bobot kan. Kalau tadi kan bobotnya cuma di 1 layer kan. Kalau sekarang kan ada bobot di sini kan, Kis.
Jadi itu ada apa ya? Ada transisi atau ada proses yang lebih untuk mengkonvergenkan bobot gitu. Jadi si bobot itu nanti dia kan akan melihat korelasi antar neuronnya dulu nih buat input dan output. Kalau ada hidden layer, ada komputasi lagi di mana perhitungan bobotnya tuh dihitung ulang untuk melihat hasil yang terdekat dengan korelasi output dengan inputnya gitu. Sehingga dia jadi lebih pinter gitu. Make sense kan? Masa selnya cuma 3, selnya cuma 4 lebih pinter dari yang selnya ini berapa? 8 gitu. Gitu kan? Ya kan? Kenapa? Karena unit prosesinya lebih banyak gitu. Sehingga penghitungan bobotnya juga jadi lebih teliti. Begitulah kira-kira. Nah, sekarang Balkis lihat. Yang tadi kayak gitu nggak terjawab, sekarang bisa dijawab sama dia. Nah, berarti ini tuh berkembang. Oh, dulu bodoh sih, Kak. Satu, dulu tuh kita waktu baru mulai neural nets muncul tuh teorinya belum berkembang. Dua, belum ada computation resource-nya, Kis. Jadi dulu komputer tuh nggak secepat sekarang. Zaman dulu mana bisa lah, gila ngitung machine learning, nggak cukup. Komputernya meledak. Jadi secara teknologi belum nyampe, secara teori belum kekejar. Jadi zaman dulu emang belum bisa. Nah, kalau Balkis lihat data-datanya diganti pun tidak berkorelasi, dia selalu bisa menjawab dengan benar. Nah, jadi kan itu berkembang ya si neural nets ini. Sekarang Kak Cika mulai contoh ke Balkis. Sekarang gini, kalau saya Balkis ditanya ya di ujian machine learning, misalnya ditanya, kasus apa yang bisa diselesaikan oleh machine learning? Apakah semua kasus harus pakai machine learning? Jawabannya tidak. Kak Cika tuh paling bete kalau semua orang over ini gitu loh ya, kayak semua di machine learning nggak harus gitu. Ada yang bisa dihitung tangan, ada yang bisa pakai persamaan biasa, ada yang ya udah emang harus pakai machine learning. Tapi machine learning itu kan sebenarnya pada prinsipnya kita ngetrain dia supaya dia bisa belajar, akhirnya bisa melakukan sesuatunya otomatis kan. Tapi kalau misalnya kita nggak usah ngajarin orang ya, masukin rumus aja gitu, itu juga lebih singkat gitu. Nah, pertanyaannya kasus apa saja yang bisa dipecahkan dengan machine learning? Jawabannya adalah kalau dia punya pola. Jadi kalau Balkis punya data, ada polanya, itu bisa pakai machine learning. Bahkan ada misalnya yang kita pikir nggak ada korelasinya nih. Saya kita bilang, ada nggak sih korelasi data nih? Kita punya data pegawai atau data mahasiswa. Kita masukin terus si machine learning, slow learning sendiri ya, deep learning misalnya. Dia bisa sebenarnya melihat secara matematik tuh dia akan melihat korelasi antar data yang kayak gitu, Kis. Jadi kayak matriksnya lah, jarak antar datanya, distribusinya mana, kerapatan datanya gimana, variansinya gimana gitu loh. Nanti dia akan lihat, terus dia akan melihat, oke, datanya tuh ternyata ada korelasi kayak misalnya dari sekian data, misalnya, oh ternyata gitu ya, pegawai-pegawai yang sering dipecat itu ada korelasinya sama letak rumahnya gitu. Jadi misalnya rumahnya jauh, dia macet, dia stressful, performanya turun, sering datang terlambat, jadinya dipecat misalnya gitu. Kita nggak lihat itu misalnya. Nah, sekarang Kak Jika kasih contoh. Ini sebenarnya boleh, ini harusnya di machine learning-in nggak sih, Kis, kalau kita punya data kayak gini? Menurut Balkis. Kita punya data gini, Kis. Alah, bentar, sabar ya. Kita punya data kayak gini. Gimana ya gue ngegrade-nya? Gimana caranya? Nah, ini. Kita punya data kayak gini. Harusnya pakai data, harus pakai machine learning nggak sih, Kis? Nggak usah lah, lihat tabel aja gitu kan. Bahkan secara intuitif aja kita bisa lihat misalnya, ini orang gendut, ini orang kekurusan, yang ini gembrot gitu kan bisa. Tapi kan kita mau membuktikan bahwa kalau ada pola, machine learning bisa belajar dong. Dan kita mau implement itu pakai neural nets misalnya. Nah, yang Kak Cika lakukan adalah Kak Cika ngambil sampel untuk setiap warna. Sampel underweight, sampel healthy, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau Balkis lihat, ini kan variabelnya tinggi sama berat badan kan. Sebenarnya kan ini rasio ya. Maksudnya kalau dia tinggi tapi berat badannya cenderung rendah, ya pasti itu kurus lah gitu ya. Kalau tingginya rendah terus berat badannya tinggi, lu gembrot lah gitu kan, gitu aja kan, Kis. Nah, mesin learning tuh bisa melihat rasio gitu. Jadi dia nanti akan figure out bahwa oh kalau rasio ini masuk ini, rasio ini gitu. Nah, kenapa ini harus di machine learning misalnya? Ketika mau bikin, ya gue males lah lihat tabel gitu. Misalnya aku beratnya 140, aku tingginya 140, beratku 65. Kan kalau kita suruh gini, gitu ya, kalau nggak biasa kan
kayak gimana tuh gitu ya. Tapi kalau udah biasa, oh ya kayaknya kurus ya lo gitu, atau lu gemuk atau gimana tuh dilihat secara visual. Tapi kan kalau harus lihat chart gini kan males ya. Kayak misalnya chart misalnya lingkar pinggang, ukuran sepatu, apa gitu kan capek. Itu bisa di machine learningin, case caranya gimana? Caranya adalah ya udah kita coding aja gitu. Ini tuh caranya Kak Cika masukin cuma 5 sampel datanya, Kis. Kak Cika bilang satu random ya, satu yang biru. Kak Cika bilang pokoknya kalau kayak gini masuk statusnya outputnya 18. Kalau segini berarti statusnya 20. Kalau ini gitu ya. Ini tuh data berat dan tinggi badan sesuai warnanya. Dan statusnya underweight, healthy, overweight. Udah, Kak Cika masukin itu ke dalam codingnya. Di sini kalau Balkis lihat ini tuh tinggi sama berat badan, tinggi sama berat badan. Kak Cika masukin 5 sampel kan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 160 sama 55 ini Kak Cika mau nanya ke dia. Jadi Kak Cika bilang ya, ini yang 105, 845 tuh 18 ya. Yang 165, 55 itu 20 ya. Yang 15365 itu indeksnya 727 ya gitu. Itu kan kayak dia, apa hubungannya gitu. Kayak kita belajar deret lah gitu. Dia nanti kan menghitung gitu secara matematik. Nah, terus Kak Cika nanya, nah udah kalau udah lihat distribusinya kayak gitu, sekarang gue kasih pertanyaan. Kalau tinggi gue 160, berat gue 55, gue apa ya gitu ya. Ya udah, ini disuruh learning tuh. Kita bikin machine learningnya, Kis. Inputnya 2 kan, tinggi badan sama berat badan, outputnya 1. Apa nih indeksnya? Gembrot kah, gendut kah, of underweight kah? Hidden layernya 5. Jadi inputnya 2, hidden layernya 5, outputnya 1 gitu ya, Kis ya. Kebayangkan? Jadi misalnya inputnya 2, hidden layernya 5, gitu kan ya. Outputnya 1. Nah, ini kita train nih. Dia suruh belajar nih itu. Dengan konektivitas sel neuron tuh kayak begini gitu. Udah gitu. Kak Cika learn. Dan dia bisa resultnya. Jadi kalau saya Kak Cika bilang 18550 apa? Dia jawabnya 17. 17 tuh berarti underweight kan. Ini orangnya tinggi berarti 75. Kak Cika nih ini kan tinggi 185, 50. Ya, pasti kurus lah ya Kis ya. Kalau Kak Cika naikin beratnya dikit, dia mulai healthy nih gitu. Kak Cika pendekin tapi beratnya ditambahin, dia mulai gendut nih. Orangnya dipendekin lagi, beratnya pendeknya tetap ya. Beratnya ditambahin, mulai obesitas. Kita pendekin sama beratnya ditambahin, mulailah udah extremely obese gitu. Jadi kan itu make sense gitu. Nah, jadi berarti sekarang udah lihat gitu kan ya. Secara prinsip machine learning itu pendekatannya ada macam-macam gitu. Ada yang pakai statistik kayak linear regression atau logistic regression. Ada yang pakai rumus apa misalnya rumus jarak gitu ya. Atau kemiripan antar data, jarak antar data gitu. Ada yang dia punya centroid yang mewakili data tertentu terus dilihat ya dia dia dekat ke centroid atau enggak kan kalau KNN lihat tetangga. Kalau Kamins kan rata-rata apa ya, titik berat gitu. Oh, jadi misalnya gini, kalau datanya nggak rapet tuh si Kamins nggak akan merasa dia harus bikin centroid kan, karena ya udah nggak ada yang harus diwakili gitu. Kalau saya datanya acak. Nah kalau neural nets adalah gini, dia membuat representasi unit-unit sel yang akan mengkalkulasi korelasi antara input dengan output begitu case. Udah jadi misalnya, nah sekarang kalau Bakis ada pertanyaan silakan, tapi intinya gitu. Nah, kan classification ya. Balkis mesti tahu bedain. Di machine learning tuh kan kayak misalnya tadi Kak Cika, kayak misalnya tadi ya, face detection, object detection, atau misalnya tadi melihat dia obesitas atau enggak itu adalah classification gitu. Kalau prediction, nah itu beda lagi. Kayak tadi ya, misalnya logistic regression, linear regression, itu prediction. Jadi beda gitu peruntukannya. Jadi misalnya classification ini.
Oh, nggak ada. Prediction, sensors, classify. Nah, itu. Regresi juga ya. Ya, sebenarnya regresi sih, bukan prediction ya. Oke, ya regresi itu ya kayak tadi si regresi linear. Jadi kalau misalnya Balkis lihat kasus dari kelas ya. Ini data ya, ini algoritmanya. Terus kita pakai model yang mana gitu ya. Prediction itu kan dia mempredik. Ini tuh kira-kira kayak tadi ya. Maksudnya setelah sekian tahun dia dia harganya berapa? Atau misalnya kalau kita punya konfigurasi kayak gini, misalnya kita punya nih, itu secara statistik ya, Kis. Misalnya ada 3 variabel, hujan, macet, sama apa ya, Kis ya, satu lagi, sama belum tidur misalnya. Nah, ada 3 variabel atau gini deh, terus kita punya data nih misalnya, atau enggak gini-gini, kita mau lihat ya, ini bakal macet atau enggak? Variabelnya kan bisa macam-macam, Kis. Kalau apakah dia hujan, apakah ini jam pulang kantor, apakah ini hari libur misalnya gitu. Atau misalnya apakah hujan, apakah banjir, apakah ini hari kerja gitu ya. 3 variabel ini. Itu tuh bisa kita kumpulin datanya secara statistik dan itu bisa kita masukin ke machine learning gitu. Nah, dari situ dia bisa predik berdasarkan kemunculan data yang ada gitu. Misalnya, oh ternyata kejadian dia itu paling sering itu memang macet tuh kalau udah hari kerja dan hujan gitu. Ya udah gitu, itu pasti macet gitu. Nah, itu tuh prediction gitu. Tapi kalau misalnya kita mau mau nah ini sebenarnya kalau kalau regression itu yang kayak tadi ya, yang pakai garis atau pakai, nah ini yang di tengah ini yang ada kurva S ini itu logistic regression gitu. Nah, itu adalah apa namanya, regresi. Tapi ada juga yang classification yang kayak kata Kak Cika bilang itu yang mengelompokkan gitu. Jadi semuanya tuh beda-beda, guys. Tergantung penggunaannya. Makanya, nah biasanya kalau diimplementasi di dunia nyata tuh kita kadang-kadang pakai beberapa metode, Kis. Jadi hmm, beberapa, saya Kak Cika coba pakai Kamin sama KNN atau SVM sama PCA, dibandingin gitu ya, mana yang lebih bagus. Itu karena kadang-kadang kita nggak tahu mana yang terbaik. Jadi kalau kita nyoba dengan beberapa metode, kita bisa nemu yang paling cocok untuk kasus itu, karena kan beda-beda kasusnya. Kagak ada yang ini, oi, nggak ada yang bagus jelasinnya. Gitu kira-kira, kisok. Ada pertanyaan dulu nggak? Sambil Kak Cika sambil mencoba. Nah ini ya, classification gini, regression gini. Kira-kira gitu. Nah, apalagi guys. Ada yang mau Kak Cika nyampein lagi, lupa ya, apa ya? Tunggu guys. Kak Cika coba lihat bukannya. Dokumen. Nah, yuk, ini Kak Cika ya. Folder gue, tunggu, dokumen. Tunggu ya guys, Kak Cika mencoba. Oh, base. Bentar ya. Ini adalah ini adalah ini adalah materi Kak Cika ngajar mesin learning di BINUS nih, guys. Latihan segini banyak, udah gila. Kak Cika tuh mau menunjukin ke Baki susah juga ya. Ada yang misalnya predictionnya itu yang tadi kata ketika hujan lah atau apa. Aduh ini lesannya banyak banget gitu. Ada Bisonet, kok ada PCA, ada segala macem gitu. Ya gitu. Jadi ini emang kuliah ini tuh banyak banget sih materinya sih machine learning ini. Cuman Kak Cika tuh mencoba ya merekap. Misalnya kalau ngajarin mahasiswa juga selalu bilang paling nggak ngerti prinsipnya gitu. Karena kalau cuman apa misalnya belajar nih, habis belajar eh, SVM lupa PCA, udah belajar PCA lupa Kamins gitu ya. Makanya Kak Cika rangkum biasanya gitu, guys. Nah,
Di Balkis tuh nggak tahu nanti ujiannya bakal gimana sih, disuruh pakai apa. Kalau Kak Cika sih dulu ujiannya disuruh bikin project ya yang diselesaikan dengan machine learning. Jadi misalnya gini, dia suruh cari dataset, boleh ngambil dari Kaggle, boleh data sendiri. Terus misalnya saya mau menganalisis jam tidur saya, Bu, misalnya. Pakai apa? Pakai logistic regression. Oke. Tapi saya mau mendeteksi, Bu, tingkat kelulusan berdasarkan jam belajar dan apa gitu. Jadi disuruh, tapi project bentuk. Nah, kalau di Balkis tuh nggak tahu gimana ujian. Gitu, Kis. Ada yang masih belum jelas nggak? Kak, Apalagi kira-kira? Ya, gimana, Kis? sebenarnya udah lumayan jelas sih kalau buat konsepnya, tapi Oke, kayak gimana? contohnya gitu, rumusnya. Soalnya gurunya nggak terlalu banyak ngajar, lebih banyak cerita gitu. Hah, rumus ya? Rumus ya, Kis? Rumus. Nah, sebenarnya gini. Kalau rumus, kalau linear regression persamaan garis lah ya. Kalau K-means, oh gini aja deh, Kak Cika rangkumin nih. KNN dulu ya. KNN. Nah, ini nih. Jadi, Baki tahu kan Euclidean distance, hitung jarak. Kan hitung jarak teh ada Euclidean distance. Apa sih, Kak Cika lupa ya. Euclidean distance. Ini mah biasalah di matematik lah. Di sains lah maksudnya. Yesus. Ada Manhattan. Nah, ini nih. Jadi ini tuh selalu dipakai, Kis. Penghitung jarak. Ini tuh di machine learning, di AI itu pasti dipakai deh. Itu ngitung jarak itu udah menjadi, nah, Euclidean distance itu tuh ngitung nih, yang Kak Cika bilang, selisih dikuadratin. Nah, itu tuh cara kita mencari jarak tetangga atau jarak cluster atau jarak sentroid. Kalau pakai Euclidean distance itu jaraknya ini udah pastilah akar dari selisih dari semua x dan semua y dikuadratin gitu ya. Setiap x setiap y. Kalau Manhattan distance itu kayak gini. Apa namanya ini apa sih istilahnya kalau yang nggak boleh negatif tuh nilai mutlak ditambahin. Kalau Chebyshev itu maksimumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat ya ini ya. Taruh dulu, ini Kak Cika lihat. Kalau tadi apa? Taruh, taruh. Sabar, 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 sabar. Ini ya. Terus ini sabar. Ini ini. Kalau kita ngitung jarak itu Euclidean. Nah, gini nih case nih. Terpenting adalah nih. Jarak itu kalau misalnya kita ngomonginnya rute gitu ya. Open image new tab. Bentar, Kak Cika kesini dulu nanti supaya bisa ngejelasin lebih jauh. Kalau kita pakai Euclidean distance itu garis lurus, Kis. Kalau Manhattan itu tuh dia ngikutin belokan jalannya gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau misalnya kita bilang, gue dari rumah Balkis ke kampus, itu kalau ditarik garis lurus berapa? Segitu. Tapi kan nggak bisa kecuali naik helikopter gitu, atau pesawat gitu, baru bisa kan Euclidean distance. Kalau misalnya pakai jalan, ya harus Manhattan distance gitu. Nah, jadi ini tuh distance ini tuh selalu dipakai. Nah, yang paling sering dipakai tuh Euclidean ya. Kayak KNN ini, dia tuh kan mencari tetangga-tetangganya gitu. Nanti kita bilang nih misalnya, oh neighbornya mau berapa lu gitu. 4 kali 5 Kak. Dan kita hitung jaraknya dia terhadap tetangga-tetangganya dia. Oke. Jadi udah gitu. Udah ya, take the nearest neighbor as per calculated Euclidean. Jadi kita hitung secara misalnya kita mau gue mau ngitung circle gue yang terdekat berapa, mau berapa orang, 4 apa 5. Ya udah, itu tuh Euclidean distance-nya dihitung. Si ini berapa jaraknya, si itu berapa jaraknya, sini ada berapa gitu ya. Udah, terus dari semua kita lihat gitu dan itu kita kita jadiin model gitu. Jadi model kita tuh ready pada saat kita udah bisa punya formula jarak
antar tetangga gitu, Kis. Gitu. Jadi kayak gini gitu nanti. Jadi pada saat kita udah kalau udah ada jadi si KNN ini, itu kan kita jadi punya kategori A sama B. Kalau ada si orange ini, nanti tinggal dihitung lagi pakai Euclidean distance lagi. Jadi saya firstly gitu ya, contoh. Kita pilih number of neighbors misalnya 5. Hitung jarak Euclidean setiap data. Hitung jarak Euclidean kan yang tadi tuh, yang akar-akaran ini. Udah, kita hitung nih semuanya gitu. Nah, sekarang kita bisa lihat nih ya kayak ini kan sebenarnya problemnya si orange ini kan. Jadi udah ada tetangga-tetangganya kan. Ada si biru, ada si Tosca, ada si biru kan. Nah, sekarang yang mau dilihat tuh berapa tetangga? 5 gitu. Ya udah, berarti si orange ini dihitung jaraknya antara 5 ini. Jadi kalau dihitung 5 itu yang terdekat itu adalah yang dibuletin ini, Kis. Ternyata dia itu punya jumlah tetangga yang lebih banyak di A gitu. Jadi dia tuh lebih deket ke A gitu. Bayang nggak? Udah, jadi nah dia bilang katanya kalau milih K-nya gimana ya, itu sebenarnya bisa ditebak atau ya dicoba-coba gitu. Nah kayak gini misalnya kita punya gender, age, estimation salary sama purchase gitu ya. Nah itu kita bisa bikin juga si rumusnya gitu. Nanti kita bisa lihat korelasinya gitu. Bahwa misalnya untuk konfigurasi nilai sekian, dia bakal beli atau nggak beli, purchase atau nggak purchase berdasarkan data yang dikasih gitu. Dia bisa nebak, ini orang bakal beli atau enggak gitu. Secara singkat gitu, Kis. Nah, sekarang misalnya kita punya data ya. Ini si datanya kalau Bakis lihat ini tuh data umur sama apa gaji. Nah, ini tuh lihat nggak ada titik-titik yang nyampur ya. Ada hijau di merah, ada merah di hijau gitu ya. Itu memang ada data-data pencilan sih. Tapi kita bisa tebak gitu dari berdasarkan si jarak ini, saya kita masukin dia tuh sebenarnya masuknya ke hijau atau ke merah gitu. Nah, itu berarti si garis ini tuh nanti sebenarnya bisa digambar. Cuman intinya tuh adalah kedekatan antar tetangga aja gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data baru, ya udah misalnya lu lebih dekat ke lihat tetangga lu, mau berapa tetangga yang dicek. Kalau lebih banyak yang ke sebelah sana, ya berarti lu masuk geng sana. Sebenarnya gitu aja gitu. Itu KNN. Ya, Kis, kebayangan. Jadi cuman itu aja sih sebenarnya hitung jarak. Rumusnya tuh cuman itu. Kak Cika nggak mau nggak detailin nanti Bakis malah bingung. Nah, kalau saya Kamin, itu sebenarnya ngitung iterasinya sih. Nah, Kak Cika cari ya. Ah, ada deh. Waktu itu udah lupa materinya di mana. Cuma ada ya. Gambar. Nah, clustering yang ini tuh, ini nggak dikasih rumus deh. Oke, ini kayaknya lebih jelas nih. Tunggu ya, Kis, Kak lihat dulu. Ini juga ngitung jarak sama. Nih, kayak gini. Kak Cika tunjukin di sini ya. Jadi kita punya data kayak gini. Kita punya 8. Terus kita suruh, tolong dong clustering gitu. Berarti kan kita harus pilih mau berapa cluster kan. Kalau dilihat secara kasat mata mah 2 lah gitu ya. Nah, sekarang ya udah kalau gitu anggap 2. Sekarang kita pilih titik random. Salah satu dari mereka dijadiin centroid. Nah, udah ya. Maksudnya centroid tuh titik berat. Udah dapat taruh gitu kan ya. Si C di sini, C1 di sini, C2 di sini. Udah gitu si mereka ini kita hitung. Kalau misalnya dia sama teman-teman yang lain rata-ratanya tuh nggak maksimum, berarti dia belum di tengah. Jadi dia harus geser lagi gitu.
Jadi dia nanti dihitung lagi iterasinya sampai dia tuh benar-benar di tengah. Di tengah tuh gimana Kak? Dia tuh kayak persamaan garis gitu. Jadi total jarak antar titiknya tuh paling kecil karena dia udah di tengah-tengah berarti. Gitu, guys. Jadi dia diiterate terus. Jadi gimana maksudnya Kak? Ya, dia pada pertama bikin random ya. Kayak misalnya kita punya data kayak gini. Kita taruh titik ya. Kamisnya 3 nih. Ada titik di sini, titik di sini. Udah. Terus mulailah kita, loh kok ini datanya gede-gede. Beda. Ya, kita iterate aja, kita geser-geser aja kalau hasilnya udah ini. Contohnya jelek. Ya gitulah kira-kira. Digeser-geser terus. Kak Cika tuh di mana ya yang ada iterasinya berubah-ubah ya centroidnya. Nah, ini rumusnya, Kis. Jadi dia ada rumus gininya gitu. Kalau di Python sih udah ada library-nya. Coba Kak Cik cariin ya. Means iteration visualization. Nah, ini. Oh, random nih. Aduh, Gaussian aja. Ya, saya Kak Cika punya ya. Datanya kayak gini ya, Kis ya. Terus Kak Cika mau tambah centroid. Oke, add centroid gitu. Add centroid gitu ya. Nah, ini tuh kan random, Kis. Kalau random kan nggak make sense gini. Apaan tuh hijau sama merah di situ? Tapi emang kayak gitu. Jadi nanti si di awal itu tuh dia akan create misalnya lu kaknya mau berapa, dia akan bikin 3. Nah ini kayak naruh Alfamart, ya udah gue taruh random gitu. Nanti baru gue cek sama populasinya gitu ya. Misalnya, orang-orang merasa kejauhan. Oh gue geser ke sini. Lebih deket nggak? Yang situ masih kerasa kejauhan. Ya udah gue sebelah sini. Udah deket belum gitu? Dia akan cari sampai dia tuh optimal. Oke, kasih ke gue ya. Ini kan eh kayak gini. Ini kacau nih. Kalau dibikin kayak gini kan pembagiannya jadi merahnya begini, hijaunya begini kan, guys. Hijau sama merah berpecah. Si biru malah mencampur dengan merah gitu kan ya. Berarti Kak Cika update dong. Kak Cika update Centroid artinya apa? Ini tuh saling hitung, guys. Si merah sama si hijau tuh akan menghitung jarak, dia akan mencari tengahnya di mana. Nah, sebenarnya dengan perhitungan jarak si biru ini tuh nanti akan jadi di sini, Kis, karena dia kan areanya ini ya. Jadi, kok gue nggak di tengah? Dia tuh nanti akan geser ke sini, Kis, harusnya gitu. Nah, si hijau itu akan mencoba ke tengah di populasi kerapatannya dia. Dia akan coba mungkin di sini gitu ya. Itu. Si merah itu akan coba tengah populasinya dia. Which is di mana, Kis? Harusnya di sini gitu. Ya kan? Bener gak, Kis? Karena ya agak ke kanan dikit karena rapatnya ke kanan. Ini coba Kacika update ya, Kacika update. Nah, itu kan geser kan? Yang merahnya ke situ kurang lebih deket kan yang Kacika perkirakan, soalnya susah kerapatannya. Lihat, jadi gini kan, Kis? Birunya jadi semakin ke sana, hijaunya jadi begitu, merahnya jadi begini. Nah, kalau misalnya kita update lagi, harusnya dia bergeser lagi dong, gitu kan ya. Ini tuh cuma semuanya ngitung jarak doang, Kis, semuanya. Ini ya, berarti kan kalau di sini berarti ya udah kayaknya sih sentroidnya nanti lebih ke sini lah ya, karena kan lebih banyak di situ orangnya. Kalau yang merah berarti titik-titiknya lebih banyak, harusnya dia lebih dekat ke sini dong. Ya. Terus si hijau itu harusnya dia lebih di sinilah gitu ya. Gitu ya. Oke. Kak Cika reassign point lagi ya. Nah, bukan dia geser gitu ya. Lihatin, kalau Kak Cika update tuh dia makin bergeser gitu. Liatin begitu lepas gitu kan ya, dia langsung kayak si biru ini kan langsung loncat ke sana karena dia tertarik sama berat gaya-gaya dari kerapatan si biru itu karena dia ngitung jarak gitu. Nah, kalau kita range terus gini, makin lama tuh makin bagus gitu. Kalau udah diupdate lagi udah nggak bergerak, itu berarti dia udah di tengah. Udah gitu aja, Kis. Dan itu tuh cuma ngitung jarak. Kebayang nggak? Jadi machine learning itu sebenarnya update iterasi dari suatu perhitungan rumus gitu. Yang satu mah misalnya kayak tadi ya KHNN ngecek jarak sama tetangganya, kalau di ini ngecek jarak sama sentroidnya, kalau kalau
neural nets dia rumusnya gitu kan ya. Gitu, lebih jelas kan? Nah, kalau misalnya kalau misalnya gimana ya? Kalau neural nets eh, itu tuh tergantung. Nah, ini kalau Balkis kan bingung ya, habis hitung-hitungannya. Emang kalau misalnya Balkis belajar machine learning, dosennya ngajarin apa, Kis? Maksudnya nggak demo kasus gitu, nggak ngeran coding, nggak praktikum, Nggak ada maksudnya praktikum. nggak praktek apa gitu, misalnya. Yaudah kita ambil kasus yuk, misalnya mengenali tulisan tangan gitu, atau gimana nggak ya? Cuman dijelasin secara teori ya. Kalau Kak Cika sih ada praktikum, jadi disiksa pakai praktikum nih ya, dijelasin teorinya terus nanti suruh praktikum. Oke, nih ya, misalnya Kak Cika punya gini kayak gini, Kis. Kalau neural net itu hitung gini doang, Kis, ngejumlahin bobot. Jadi Z itu adalah bias ditambah bobot untuk input yang satu, bobot input dua, bobot input tiga. Jadi output itu adalah bias ditambah perkalian bobot untuk setiap input. Udah kayak gini. Makanya ini pakai pakai coding tuh karena dia iterasi aja. Nah, nanti kan si bobot-bobot ini kan diupdate terus. Pada saat dia sudah mencapai pakai persamaan ini ya, nanti ada fungsi aktivasinya. Jadi nanti si bobot-bobot ini dijumlahkan. Kalau dia melebihi threshold sendiri tertentu, dia akan outputnya apa? Kalau tertentu apa, dia outputnya apa? Gitu doang, Kis. Udah, itu tuh intinya persamaan aja. Semuanya tuh persamaan sederhana. Kayak gini, ini ya kayak bobot-bobot gini ya. Dimana eh, dia tuh ini agak pusing sih. Kalau Kak Cika lebih suka melihat per layer ya. Jadi ada input. Nah, nanti itu jadi kayak gini, kayak matriks gini, Kis. Itu tuh cuma jumlah aja. Jadi kayak gini misalnya. Gini ya, biar Balkis kebayang. Misalnya gini, Balkis punya input kayak gini. Ya, Kak Cika nggak tahu itu inputnya apa. Katakan misalnya gini. Misalnya anything ya, anything would do ya. Misalnya, tunggu sabar. Saya Kak Cika punya input misalnya, kalau kalau Kak Cika punya input 0, 0, 1, 0, maka keluarannya akan 1, 1 gitu ya. Kalau saya Kak Cika punya inputnya 1, 1, 1, 1, misalnya outputnya akan 1, 0. Gitu ya. Nah, proses yang terjadi di dalam network ini kan ini ada bobot-bobot nih Kis di sini. Si bobot ini tuh bentuknya matriks kan, antara ini kan ada W antara L1 sama L2, ada W sama yang ini, ada W sama yang ini gitu kan. Di sini ada bobot lagi gitu, di sini ada bobot lagi gitu. Nah, si bobot ini akan mengupdate dirinya sedemikian rupa sehingga kalau kita masukin 0010 itu tuh bobotnya spesifik kayak gitu sehingga outputnya kayak gini gitu. Kebayang nggak, Kis? Kalau Kak Cika masukin kayak gini, konfigurasi bobotnya akan beda. Nanti supaya dia bisa ngeluarin kayak gini. Kayak gini loh, Kis, kebayang nggak? Misalnya gini, Balkis ikutan nge-gym nih, mau ngapain? Mau ngegedein pantat gitu misalnya. Atau enggak, gue mau ngegedein bicep sama mau tricep gitu. Berarti kan otot yang Balkis harus bangun beda dong gitu. Saya gue mau pantat yang gede doang, gue nggak mau otot tangan gue gede gitu. Kan trainingnya beda berarti. Maksudnya yang satu oke, yang satu squat, yang satu push up. Nah ini juga sama gitu. Si W ini tuh kayak otot gitu. Dikasih input apa, dia akan menyesuaikan konfigurasi bobotnya supaya si output itu jadi itu gitu. Kok bisa sih Kak? Iya, nanti tuh ada persamaan yang misalnya dengan iterasi yang terjadi gitu ya. Nanti lama-lama si bobotnya tuh ada mendekati konvergen ke dalam bentuk tertentu sehingga dia cocok gitu antara input sama output yang udah diajarin gitu, Kis. Nah, makanya kenapa ada iterasi gitu ya kayak tadi misalnya si sentroidnya harus dipindah-pindahin gitu kan ya. Terus kayak misalnya tetangga mesti ngitung beberapa tetangga. Atau misalnya neural nets dia harus menghitung per layer. Atau misalnya kalau pakai
linear regression, kita harus punya beberapa data. Itu kan karena apa gitu? Karena kita harus tahu polanya kan. Nah, mesin itu tanda kutip ya. Begitu punya pola data, itu dia punya rumus kan, tanda kutip. Rumusnya entah itu berbentuk persamaan linear, mau berbentuk konfigurasi bobot, mau berbentuk jarak antar titik gitu loh, Kis. Jadi machine tuh learning tuh dengan mengingat pola gitu. Nah, pola yang dia tangkap itu tergantung apa yang kita ajarin ke dia gitu. Jadi ya udah rumusnya tuh internally itu cuman kalau mau dihitung manual sih agak gila ya. Cuman Bakis kan kebayang ya, rumusnya tuh ya gitu aja. Yang satu ngupdatein bobot, yang satu ngupdatein jarak gitu. Yang satu ngupdatein sentroid. Sentroid juga ngitung jarak sama gitu. Yang satu lagi eh, ngerubah persamaan garis gitu. Jadi udah, sebenarnya mah nothing fancy gitu buat machine learning. Cuman kan yang jadi susah tuh nanti misalnya kompleks datanya misalnya video. Udah video RGB, resolusinya 1000 kali 1000. Udah gitu gambarnya susah, ya udah gitu si perhitungannya jadi kompleks banget. Terus udah gitu konfigurasi neural net-nya juga nggak bisa yang kecil gini, harus yang deep learning lah atau apa gitu, guys. Itulah. Jadi, nah tapi sih sebenarnya machine learning itu pengalaman sih harus nyoba. Kalau Kak Cika tuh dulu, ya udah gue cobain aja gitu. Misalnya algoritma ini bisa nggak sih gue ajarin ini gitu. Algoritma ini bisa nggak sih diajarin ini gitu. Oh ternyata nggak bisa karena oh kayak gitu. Kalau misalnya kok hasilnya jelek ya, apa datanya yang salah atau konfigurasi yang salah atau ada parameter yang salah gitu. Tapi ya begitulah Kis. Alright, clear nggak? Nah Kak Cika nggak tahu nih ujiannya Balkis nanti apakah cerita gitu atau apa? Pokoknya that's my summary about machine learning lah. Eh kalau misalnya Balkis nanti kira-kira ada yang pengen ditanyain lagi boleh. Tapi intinya gitu, Kis. Nah, application sama FX paling misalnya kalau Balkis disuruh ngedabrul misalnya, katakan misalnya kata kata dosennya dikasih soal, boleh nggak sih penggunaan eh, chat GPT dalam pendidikan gitu? Balkis bilang apa? Kalau Kak Cika sih boleh, tapi maksudnya gini, hmm, kan ada machine learning, sekarang ada chat GPT lah, ada apa. Nah, kita harus ngerti mereka, Kis. Sebenarnya ChatGPT itu kan di mesin di belakangnya kayak misalnya ChatGPT lah atau Midjourney lah atau Leonardo yang bikin gambar itu kan mesin learning tuh. Kita harus orang tuh harus ngerti cara kerjanya gitu supaya kita bisa memanfaatkan dia. Kalau Kak Cika sih ChatGPT kayak Balkis lihat kan, Kak Cika pakai untuk ngegenerate contoh cepet, tapi dia masih suka salah-salah. Tapi setidaknya kita mempercepat proses gitu, nggak dari nol banget dan ngerti. Yang salah itu adalah kalau saya bikin tugas pakai ChatGPT terus nggak ngerti terus ngeplagiat atau misalnya nyuruh dia nge-generate terus kita nggak mikir ya itu salah sih. Secara ethics tuh emang nggak boleh gitu. Terus ethics misalnya boleh nggak kita misalnya bikin hoax atau misalnya nge-regenerate ethics misalnya kita punya mukanya siapa ditempel di siapa misalnya mukanya siapa dipakein bikini ya itu nggak ethics kan AI gitu kan AI sekarang kan bisa gitu kan bisa deepfake dan segala itu nggak etik ya gitu itu aja sih paling. Itu mah bisa mengarang lah Kis. Application Balkis sudah tahu lah. Pokoknya anything with pattern can be analyzed by machine learning gitu. Begitu Kis. Alright. Udah gak ada pertanyaan. Jangan lupa ya nanti materi yang terakhir kirim itu ke Kak Cika kisi-kisinya juga. Nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi di WhatsApp tanya Kis. Ya. Tapi kalau misalnya dosennya nggak pernah ngasih technical mah gampang Kis. Berarti tinggal ngarang. Yang ngeri itu kalau disuruh ngitung, misalnya cobalah hitung secara manual Kamins gitu. Akan agak nggak mungkin ya kayaknya gitu. Kecuali misalnya dibikin clustering data terus dihitung, rada nggak mungkin sih kalau tulisan tangan pasti ngoding. Mau gimana? Atau misalnya ngitung paling neural net tapi cuma 3 gitu ya bisa sih. Kalau udah layering itu nggak akan keburu.
Oke? Iya. Sip. Udah, berarti aman. Ah, Susah ya, soalnya gini. Machine learning itu materinya banyak banget, kasih aja 14 kali pertemuan tuh 14 topik. Itu tuh pas di ujung mahasiswanya udah mau mati gitu dan udah edan gitu. Maksudnya nggak lebih banyak dari ini, Kis. Ada 14 teori, 14 topik. Dan itu emang kata Cika ya udahlah gila ini mah gitu ya. Makanya akhirnya tugasnya project aja karena kasihan mereka kalau harus ngejelasin satu-satu gitu terlalu berat. Karena juga kita kan di alam nyata, di dunia nyata pun nggak akan pakai semua machine learning kan. Asal tahu prinsip aja gitu. Misalnya Balkis nanti bikin tugas akhir, paling nggak kan Balkis punya bayangan, aduh kayaknya gue pakai apa ya baiknya ya. Cocoknya kayak pakai RCNN atau misalnya pakai em, apa misalnya random aduh Pak, random random tree apa gitu ya kan ada macam-macam tuh bisa gitu. Itulah udah apa lagi kalau nggak ada berarti kabarin Kak Cika. Hah, gimana lagi yang Kis? masih belum itu cara ngegesernya sih itu maksudnya dihitung satu-satu. Dihitung, dihitung. Cara ngegesernya tuh dihitung. Jadi dihitung satu-satu Kis, seriously. Yang tadi, yang Keren. kami sih. Iya, Soalnya itu tuh. Iya, itu dihitung satu-satu. Jadi ditotalin gitu. Pakai beneran lah, itu manual sih. Mana tadi yang Kak Cika bikin ya? Eh, jadi ya, jadi digeser kan. Misalnya kan tadi, misalnya Balkis, hmm, tadinya deket sama siapa gitu ya jaraknya. Nah, pada saat, nah ini kan, itu tuh dia hitung. Coba ya restart ya. Randomly. Gaussian lah. Nih. Kan misalnya Kak Cika tambah centroid ya. Dia naruh random nih. Nah, kayak gitu kan. Ini kan berarti mereka ngitungnya di deket-deketnya mereka kan. Tapi kan ini tuh kalau misalnya udah dikasih warna berarti cakupannya dia tuh di region yang itu kan. Nah, berarti si setiap titik akan ngitung eh, orang-orang yang ada di wilayahnya dia kayak Israel ngitung yang di garisnya Israel, Palestina, Palestina gitu. Indonesia, Indonesia gitu. Jadi si merah ini kan ada di merah. Berarti kan dia, oh berarti gue harus di sini supaya gue di tengah-tengah semua orang gitu. Itu tuh pakai jarak, Kis. Jadi dia akan ngitung ini ke sini berapa total, ini berapa ditambah total ini, ditambah total ini, tambah total ini, tambah total ini. Terus dia ngitung jarak sama yang itu, sama yang itu, sama yang itu. Semua tuh dihitung. Per rakyatnya tuh dihitung. Ini si biru tuh sama semua titik yang ada di wilayah biru dia hitung. Nah, dia mencari dari semua jarak titik yang ada, itu dia mencari tengahnya di mana gitu kan ada rumusnya. Nah, dari semua ini gue paling tengah itu taunya tengah gimana paling kecil gitu. Selisih yang paling kecil, jumlah terkecil gitu. Ya udah berarti gue di sini berarti pindahnya gitu si biru. Nah, kalau si hijau itu dia ngitung di antara regionnya kan. Berarti dia oke, kalau secara kerapatan ya gue kayaknya di sinilah pindahnya gitu. Gitu, Kis. Udah. Terus nanti kan kita go ya. Kita go. Udah nih ya, dia di tengah ya. Terus sekarang posisinya begini, merahnya udah geser. Oke, sekarang kita update. Berdasarkan gini kan si hijau bakal pindah tuh ke tengah, liatin. Ya kan? Karena kan dia di area hijau. Dia pindah ke situ. Tapi kalau dia geser ke sana, dia jadi jauh sama hijau sebelumnya. Lihat nggak, guys? Ya kan? Secara logik kan jadi gitu. Si merah ini juga kan, ini masih sama lah. Si merah mah masih kurang lebih di situ-situ lah. Tapi si biru jadi punya ruang lebih luas karena si hijau geser ke sana kan kata hijau maksudnya gue pindah ke sana supaya gue di tengah-tengah rakyat gue tapi karena dia menjauh total dari dia itu sekarang jadi kalah sama totalnya si biru gitu jadi maksudnya si hijau yang tadinya rakyatnya dia nggak sedekat sedekat itu lagi sama dia si hijau yang ini tuh jadi lebih dekat sama biru bener nggak Kis? iya. Jadi kan dia jadi warna biru kan, jadi negara biru kan, si gara-gara si ini update. Oke, ya udah, berarti kan karena terjadi pergeseran sentroid, berarti si hijau juga, hah rakyat gue tinggal segono gitu ya. Berarti gue harus pindah dong rakyat gue berarti di sini ya, tengah-tengah rakyatnya dia kan di sini sekarang. Merah mah tetap lah ya. Biru kan berarti jadi di sini karena dia
orang-orang yang ada di dalam biru di situ gitu. Itu tuh ya udah ngitung jarak aja, semua jarak aja, semua di total gitu. Di reassign lagi, kalau kita hitung total, ya si biru jadi di situ, si merah jadi di situ, si hijau harusnya jadi di situ, geser ke dekat rakyatnya dia. Nah, karena dia ngedeket ke hijau, si biru tambah luas wilayahnya kan. Si merah tergeser gitu karena si merah maunya di tengah, tapi yang dia tinggalin malah jadi deket ke si hijau. Jadi itu diklaim sama si hijau gitu loh. Kebayang nggak? Jadi mereka tuh nanti akan mencari total-total yang memang deket sama dia aja gitu. Yang jaraknya terdekat sama mereka aja. Jadi kalau di reassign ya gitu aja. Akhirnya mereka udah di satu titik nggak bisa pindah lagi karena udah optimal gitu. Karena dia udah optionnya udah maksimum di situ. Kecuali kalau misalnya kita rubah, misalnya bikin centroid baru gitu atau clustering baru. Misalnya ya udah deh, misalnya datanya kayak gini tapi centroidnya cuma 2. Ya berarti dia ada 3 cluster tapi mau dibagi 2. Ya berarti mana nih? Kayaknya sih kan mungkin akhirnya yang gabung tuh kalau nggak merah sama biru, ya hijau sama biru, tapi kayaknya merah sama biru gitu, si hijau sendirian gitu. Gitu, Kis. Tapi itu intinya iteration of jarak aja, simply gitu. Nih kayak gini ngitung jarak seriusan Kis, kalau mau tulis tangan sih ya akar-akaran doang, mana ya? Yang kayak tadi. Kok codingnya? Adalah pokoknya. Nah ini sebenarnya tuh kalau kita lihat codingnya, dia itu manggil library yang ngitung jarak Euclidean tuh kayak gini nih. Lihat nih guys. Nah ini. Dia ngitung. Distance baru itu dia hitung semua jarak dari semua titik. Nih, untuk semua titik diiterasi terhadap centroid yang lama gitu. Nah, nanti dia di situ harus nyari closest clusternya di mana. Closest cluster itu yang jaraknya deket-deket. Cara ngitung jarak deket ya XY-nya aja. Ya udah terus dikomput. Setelah yang terdekatnya itu ternyata gue nggak di tengah, oh, gue harus geser. Sekarang yang terdekat siapa? Gue udah di tengah belum? Gitu aja. Update gitu. Makanya kan ini di sini kalau kita lihat ya, kita bikin dulu centroid. Udah gitu kita hitung centroid. Terus kita hitung jarak gitu ya. Terus cari klaster terdekat. Terus diiterasi aja. Udah. Setelah itu ya udah, lu mau di Palestina apa mau gimana gitu? Apa terdekatnya ke Palestina apa ke Israel? Ya udah, tergantung perhitungan jaraknya gitu. Gitu, Kis. Banyak banget. Ya, kalau PCA nggak gitu sering dipakai, Kis, kecuali buat masalah yang kompleks sih. PCA itu kalau misalnya dia memang dimensionnya banyak terus udah mumet gitu ya, aduh terlalu susah, itu biasanya disederhanainnya sama PCA. Tapi dia nggak terlalu banyak sih dipakai, cuman kalau misalnya mau dirasionalisasi, kalau Kak Cika bisa coba dulu pakai algoritma yang ngerti gitu ya. Oh, pakai ini bisa. Sekarang gue coba pakai PCA. Oh, ternyata prosesnya gitu-gitu ya. Jadi suka dibandingin biar nggak bingung. Oke. Ya, apa sih? Kis itu berarti yang minggu berikutnya. Hari apa sih, Kis? Kita ketemu lagi Rabu ya? Rabu apa Jumat sih? Rabu kasih itu ya, kisi-kisi biar Kak Cika ke dombrang kemana-mana. Oke, good luck ya, Kis ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya WhatsApp aja misalnya Kak, cobalah cariin contoh. Ada yang Balkis belum ngerti ya, udah nanti Kak Cika kasih supplement lagi. Ya. Atau misalnya Balkis mau ada link coding yang perlu, misalnya Kak minta slide yang mata kuliah ada, itu boleh nanti Kak Cika kirimin juga boleh. Segitu banyak ini materi itu Kak Cika. Materi apa? Materi kuliah machine learning. Segambrang-gambrang. Alright, see you next class ya, Kis. Terima kasih, Kak. Semoga berguna. Selamat beristirahat dan tidur biar besok segar. Happy weekend deh, udah weekend besok, Kis. Iya.
Oke, dadah Maki. Thank you so much. Oke. Dadah. Assalamualaikum.